Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab di hari Kamis yang mulia ini. Tema hari ini kita akan membahas tentang mati syahid selain mati di medan perang. Mati karena taun kali ini. Di studio saya bersama Ustaz Muhammad Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Alhamdulillah pemirsa, banyak sekali orang yang takut mati. Takut kena corona. Kalau istilahnya semua itu kita boleh katakan taun. Taun adalah semacam penyakit menular yang belum ditemukan obatnya. Macam-macam modelnya, namanya juga banyak. Kita jamak saja namanya taun, termasuk corona, kolera dan sebagainya ya. Penyakit taun artinya orang meninggal tiba-tiba karena sakit perut kadang-kadang, atau karena jenis virus apa, kemudian otaknya itu tidak pas lagi, sampai tidak sadar sampai meninggal. Ada juga yang sakit perut ya, ada juga yang model macam-macam lah ya. Kerongkongan, jadi mati karena taun. Di balik itu, apakah sebuah musibah malapetaka yang diberikan oleh Allah karena manusia lalai dengan dosa-dosa mereka, atau sebuah jalan kematian yang mulia? Itu kan banyak pertanyaan. Atau sebuah kematian yang mulia. Bagaimana kita persepsi kita letakkan tentang kematian-kematian seperti ini? Jadi di Aceh juga sudah ada orang yang kena virus apa itu namanya selain corona, apa namanya? 19 ujungnya. Memang ini sesuatu yang menakutkan. Yang sangat kecil itu mana bahasanya? Virus kecil. Sesuatu yang sangat menakutkan. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, kita akan melihat nanti hadis-hadis tentang kematian ini, apakah termasuk mendapat pahala syahid atau tidak, gitu kan? Atau bagaimana kesimpulannya? Apakah kita suka mati ini atau takut, gitu kan? Untuk ini saya kembalikan dulu sebentar kepada Ustaz Muhammad Idris untuk menambah hal ini. Silakan. Baik pemirsa Aceh TV, terkait corona atau taun seperti Ustaz sampaikan barusan, yaitu itu bisa saja musibah atau bala apapun namanya, yang namun itu harus kita antisipasi. Bagaimana pemerintah sekarang menerbitkan peraturan pemerintah selama ini untuk baik di sekolah libur berapa hari, di kantor-kantor juga demikian. Itu juga harus kita antisipasi begitu. Bukan kita takut atau apa, yang namun kita menghindari, menyelamatkan diri, Pak Ustaz. Kemudian dalam musibah atau bala namanya itu menjadi suatu suatu anugerah atau apa bagi orang yang meninggal dalam keadaan beriman atau meninggal dalam keadaan baik. Jadi ada juga yang meninggal seandainya dia bagaimana, itu lahirnya begitu Pak Ustaz, lahiriah yang kita lihat. Kemudian terkait corona khususnya yang sama ini atau si berapa tadi Pak Ustaz sampaikan, itu ada kalanya itu boleh kita katakan
macam tsunami. Tsunami dulu apa namanya? Musibah. Ada yang kita kategorikan musibah. Ada yang orang yang kita kategorikan bala, ajab, segala macam. Ada orang yang berbondong-bondong, dipanggil berbondong-bondong untuk menuju surganya, Pak Ustaz. Ada juga yang berbondong-bondong menuju nerakanya. Itu kembali juga pada individual personal umat, Pak Ustaz. Ya, baik sekali pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kita manusia memang takut kepada kematian. Walaupun kita tidak bisa lari daripada kematian, kita takut. Karena itu kita dianjurkan kalau sakit berobat. Kita berobat supaya kita sembuh dari sakit itu. Kemudian kalau kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita beriman dan bertakwa, mungkin kematian itu sebuah rahmat. Artinya kalau manusia sudah mati itu tidak wajib lagi syariat. Sudah bebas, tidak perlu salat lagi, tidak perlu berzikir lagi, sudah meninggal. Karena yang dihitung itu amalan waktu di dunia. Kalau sudah meninggal tidak perlu lagi kita beramal. Sekarang kita di alam barzah itu menerima apa yang kita buat, kita usahakan, kita tabung amal saleh, dikembalikan oleh Allah amal saleh kita sampai kiamat nanti. Jadi kalau mau beramal waktu masih hidup, maka ulama-ulama besar, ulama-ulama sufi ada yang tidak mau berobat ketika mereka sudah sakit. Kenapa? Di dunia ini banyak penderitaan. di alam barzah mereka senang-senang saja karena banyak amalnya. Tetapi bagi orang kafir sangat takut mati, karena mereka akan diazab di alam barzah juga di kiamat nanti. Nah, meski demikian, yang jelas mati itu bukan sesuatu yang kita minta dan bukan sesuatu yang kita sukai sebenarnya. Kita ingin selalu sehat, panjang umur, maka ada doanya. Doanya panjang umur. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Wasahhi jasadana, dan berilah sehat jasad kami, kan doa-doa itu kan. Tetapi ketika Allah mau menguji makhluknya, menguji masyarakat manusia dengan penyakit, Rasulullah menganjurkan kita untuk berobat. Berobat kita. Kepada siapa kita berobat? Kepada ahlinya. Ahlinya siapa itu? Tabib. Tabib itu bahasa Arab. Dokter. Dan Rasulullah melarang kita pergi ke dukun. Jadi dukun dengan tabib itu beda. Kalau tabib itu dengan ilmu, pengetahuan, dengan mereka mempelajari khasiat-khasiat dari obat-obat tertentu diberikan kepada kita, kita sembuh. Kalau dukun, mereka hanya menggunakan jin nefrit, pengantar, setan. Yang jadi pengantarnya. Kadang-kadang dukun itu menipu, memutuskan silaturahim antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Misalnya dukun itu mengatakan drone sakit ibu kenal itu tanggaro. Akhirnya kita kan putus hubungan, marah. Silaturahmi ya. Itu kan cerita dukun, itu bukan cerita tabi. Kalau tabi tidak. Tabi mungkin akan mengobati kita dengan doa, dengan ayat Quran, dengan doa-doa tertentu. Memberi obat juga, tapi obatnya dari khasiat daun-daunan, khasiat benda-benda yang halal. Jadi obat. Jadi tabib halal kerjanya. Dukun dilarang oleh Rasulullah.
Kadang-kadang masyarakat kita tidak bisa membedakan ya kan, mana yang dukun, mana yang tabib. Tapi di dalam ilmu ada perbedaan tuh. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, kalau kita katakanlah kena virus, kena wabah penyakit, berobatlah kepada tabib atau dokter. Karena bahasa Arabnya tabib, bahasa Inggris atau bahasa modern dokter. Itu. Dengan kita berobat, kadang-kadang kita sembuh. Kalau tidak sembuh sampai kita meninggal pun tidak masalah, karena ajal sudah sampai di situ. Si fulan meninggal karena kena virus corona, itu sudah takdir. Atau penyakit-penyakit lain, macam-macam penyakit. Jadi yang penting kita berobat. Kalau sakit itu ikhtiar kita, ikhtiar berobat. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakit kita itu. Nah, tidak boleh kita biarkan sakit kita di bah mati itu salah juga. Salah juga. Tetapi ada ulama-ulama besar ya yang sudah tua, ada yang tidak mau berobat lagi. Sudah merasa dia akan meninggal dunia. Dikatakan sama anaknya, jangan lagi pulang, bawa saya ke rumah sakit. Itu kan? Dia sudah tahu, sudah ada perasaannya dia itu sakit. Tanda-tanda yang bisa dia ketahui. Iya. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, apakah penyakit menular itu atau wabah dalam bahasa Arab itu? Kalau kita mati akan mendapat pahala syahid? Ya. Beberapa hadis kita akan mendapat pahala syahid. Misalnya mati tenggelam, tsunami, mati terbakar, mati jatuh pesawat, sakit perut, Korea, sakit perut ya. Korea. Bukan. Jadi orang-orang yang kolera, sakit perut, sesak nafas atau lambung, banyak di dalam kitab itu mendapat pahala syahid. Karena seorang sahabat Rasulullah bertanya, siapa yang disebut syahid? Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, lalu sahabat itu menjawab, orang-orang yang mati di jalan Allah waktu berperang. Kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Ketahuilah, orang-orang yang mati terbakar, mati tenggelam dalam air, mati sakit perut, mati ada 5 macam tuh ya. Satu lagi tenggelam dalam air, terbakar, sakit perut, melahirkan satu lagi. Jadi perempuan-perempuan yang melahirkan itu lalu meninggal dunia juga mendapat pahala syahid. Kalau dalam menyelamatkan harta, itu tidak dimasukkan dulu, tapi nanti masuk dalam kitab lain. Jadi apa makna perbedaan? Nanti kita jelaskan setelah iklan lah. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut.